warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, saya Prima Aris Samsudin ingin mengerjakan tugas semester pendek dari Bapak Roni Sulistiano Luhukai, SHMH, mata kuliah Politik Hukum 2019. Ini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak mengenai apakah yang Anda ketahui tentang Omnibus Law, ya. Dan saya akan menjawab seperti apa yang saya ringkas dari berbagai sumber yang menurut saya sesuai apa yang saya akan bicarakan. Yang pertama, Omnibus Law mulai diutarakan oleh Bapak Presiden setelah beliau melakukan pelantikan, yaitu tanggal 23 Oktober 2019. Dan saat itu, Presiden menggadang-gadang bahwa undang-undang ini atau undang-undang Omnibus Law harus jadi dalam waktu 100 hari. Tapi karena banyaknya pasal dan cukup banyaknya undang-undang juga, akhirnya tidak sampai dengan 100 hari itu bisa terjadi. Yang boleh diketahui juga, Omnibus Law ini ada di dalamnya itu mencangkup 84 undang-undang dan turunannya ada 1194 pasal. Omnibus Law ialah menyatukan berbagai aturan dijadikan menjadi satu kesatuan yang di dalamnya terpaut undang-undang cipta kerja, undang-undang perpajakan, terus undang-undang UMKM. Dan di masyarakat kala itu, undang-undang ini juga disebut dengan undang-undang sabu jagat. Seperti itu. Yang di awal pengumumannya, Presiden sangat menggembor-gemborkan undang-undang ini karena dapat meningkatkan investasi dan perekonomian yang akan datang. Tetapi setelah berjalannya waktu, masyarakat mulai karena tidak adanya keterbukaan, lalu akses yang sangat kurang, bahkan sampai dengan bulan kemarin, bulan Oktober yang masih banyak pendemo atas kenapa sih kok bisa mau disahkan tapi kita tidak mengetahui. Ya, ini akan saya berikan sesuatu yang mengganjal di masyarakat dan akan saya perjelas di sini. Izin kalau misalnya saya salah dalam menyampaikan, mohon maaf. Yang ditanyakan ialah salah satunya Undang-Undang Cipta Kerja nomor Undang-Undang nomor 170. Di dalamnya terdapat Presiden dapat merubah undang-undang lewat PP. Dan ini bertentangan dengan tugas tersebut karena tugas tersebut diberikan oleh legislatif. Tapi kalau oleh Profesor Mahfud MD saat diwawancarai oleh di Najwa Shihab mengatakan bahwa itu adalah sesuatu kekeliruan teknis atau bisa disebut typo seperti itu. Tapi bagaimana bisa keliru karena itu suatu pemerintahan? Apa tidak ada penyaringan dalam pelaksanaan pengetikannya, penulisannya? Tapi kita tidak tahu itu, kita hanya mengetahui apa yang mereka kerjakan, apa yang kita tanyakan, dan kita bisa lihat besok berkembangnya gimana. Lalu selanjutnya, waktu kerja paling lama 8 jam satu hari, 40 jam dalam 6 hari. Lalu ada dua pilihan, 40 jam sama 40 jam dalam 6 hari atau 40 jam dalam 5 hari. Bedanya kalau 5 hari dengan 8 jam per hari, 7 hari, 6 hari dengan 7 jam per hari. Gini, di pasar yang baru ini menghapuskan atau mentiadakannya 7 hari. Menghapuskan 5 hari, menggantinya dengan 6 hari. Seperti itu. Ini maksudnya mungkin sebagai seorang perusahaan, dia akan memilih suatu keuntungan yang lebih karena kita lihat juga manusia dengan waktu yang lebih sedikit dia akan memiliki fokus dan kesehatan atau kekuatan badan yang lebih fit. Mungkin kalau dari pandangan perusahaan seperti itu menurut saya. Tetapi kalau di kalangan pekerja, dalam 6 hari dalam seminggu bekerja itu akan mengurangi porsi untuk istirahatnya atau porsi untuk rekreasi seperti itu. Waktu lembur ditambah tadinya
jam per hari. Jika dalam kesepakatan antara perusahaan dan pekerja mau, atau dalam seminggu itu maksimal tadinya 14 jam menjadi 18 jam. Seperti itu. Tapi kalau untuk lembur ini fluktuatif, maksudnya kalau ada kesepakatan dapat terjadi lembur, tapi kalau tidak adanya kesepakatan tidak bisa terjadi lembur, seperti itu. Hak upah untuk cuti dihilangkan, tidak diatur undang-undang tapi oleh pemerintah daerah. Ini sedikit rancu karena di aturan tersebut itu dihilangkan. Yang membuat masyarakat bingung ialah apakah cuti ini upah untuk cuti akan dihilangkan atau ditiadakan selama kita cuti, ada cuti berbagai macam cuti itu, tapi ternyata bukan. Ini adalah nanti akan diturunkan ke peraturan PP, peraturan pemerintah yang itu bisa win-win solusinya akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pemilik dari perusahaan tersebut. Cuti diatur melalui kesepakatan PT, yaitu jika saya seorang pekerja dan saya akan melakukan cuti, di awal perjanjiannya sudah diberitahu atau kesepakatannya sudah terjadi. Ini cuti seperti ini cuti seperti ini. Jadinya tidak diatur oleh pemerintah pusat, tetapi diatur oleh antara perusahaan dan pegawainya, seperti itu. Lembur sesuai kesepakatan seperti yang tadi dibicarakan. Pekerja kontrak tiada waktu atau dihapuskan, tetapi akan diatur di peraturan melalui peraturan pemerintah. Yang dahulu pekerja kontrak itu diberikan sesuai dengan waktu yang diperlukan, minimal 1 tahun, atau sesuai dengan apa yang dia akan berbuat, maksudnya pekerjaan apa yang dia fokuskan dan akan menjalani berapa tahun, itu sudah ada waktunya. Tapi kalau untuk sekarang itu mobilitasnya, kalau secara pandangan saya, ialah dimana pekerjaan itu jikalau sudah selesai itu bisa diperpanjang, dan mekanisme yang timbul dalam mindset masyarakat ialah kalau saya menjaga kontrak, pekerjaan saya sudah selesai, dikontrak lagi tanpa ada tujuan, itu akan terus menerus, dan pemikirannya ialah tidak bisa menjadi pegawai tetap, seperti itu. Upah minimum, nah ini menjadi sangat problematika karena ini menyangkut upah minimum, upah pegawai. Upah minimum diatur oleh gubernur atau pemerintah daerah, seperti itu. Dimana kita lihat pendapatan upah itu berbeda-beda setiap daerah. Si A di provinsi, dalam satu provinsi beda kota itu beda. Ada yang 1.700.000, 1.800.000, contohnya di Magelang saja menyentuh angka 1.400.000. Lalu yang paling dekat dengan Magelang, Kabupaten Magelang saja itu lebih tinggi, yaitu 1.540.000 rupiah. Hanya berbeda puluhan kilo, itu perbedaannya sangat jelas. Kita lihat saja kalau seperti kota-kota industri seperti Tangerang, Depok, berbeda dengan kota yang minim akan industri. Contohnya bisa kota-kota di Jawa Barat lainnya, Cilengsi atau Tasikmalaya, kan kita tidak mengetahui itu di mana. Kalau misalnya disetarakan, yang terjadi adalah yang di atas dapat menurun, tapi yang di bawah dapat meningkat. Tapi tidak seimbang dengan apa yang dikerjakan oleh yang tadinya kerja di Tangerang mendapatkan upah minimum 3,9 juta, lalu disamakan rata dengan satu provinsi menjadi 3 juta, kan sepertinya tidak begitu adil. Karena satu, perekonomiannya beda, dimana dalam seharian itu pekerjaan juga pasti beda, hal-hal yang lain beda, seperti penunjang hidupnya di kota tersebut beda karena pendapatannya juga berbeda, dan hal-hal yang mendalami seperti
kegiatan sehari-hari, makan, minum, tempat tinggal itu sudah berbeda, yang patut menjadi bahan pandangan juga. Pesangon tadinya 32 tahun menjadi 25 tahun. Ini ada benarnya juga kalau menurut apa yang saya dengarkan, Menteri Ketenagakerjaan bilang, kenapa kita menurunkan kewajiban pesangon dari 32 tahun menjadi 25 tahun atau lebih dari 24 tahun. Karena banyak kasus di Indonesia ini yang pesangonnya tidak dibayarkan oleh perusahaan seperti itu. Lalu menyikapinya dengan lebih baik 24 tahun ke atas, tapi 24 25 tahun kita bayarkan full daripada 32 tahun tanpa ada kepastian. Seperti yang mekanismenya ialah 18 tahun pesangon akan dibayarkan oleh perusahaan, 7 tahun dibayarkan oleh jaminan kerja. Seperti itu. Walaupun itu mengurangi pesangon, tapi jikalau ada kepastian dari pemerintah, maksudnya pasti akan saya berikan pesangon sebanyak seperti ini, dan keputusan pesangon dari perusahaan juga menghendaki seperti itu, lebih baiklah seperti itu daripada tiada kepastian dari perusahaan atau pemerintah. Pesangon bagi pegawai kontrak 2 kali kerja semula, ini positif bagi pekerja kontrak, walaupun tidak semuanya ingin menjadi pekerja kontrak. Misalnya saya 2 tahun menjadi pekerja kontrak, saat 2 tahun itu Januari saya sudah dikat, lalu akhir dari bulan Januari saya mendapatkan 2 kali gaji sesuai dengan 2 tahun saya bekerja, seperti itu. Kalau misalnya 3 tahun saya mendapatkan 3 kali kerja, 3 kali gaji, seperti itu. Untuk tenaga kerja asing yang tadinya pemerintah itu memberikan persyaratan bahwa jikalau ada pekerja asing dari luar harus memiliki izin dari kementerian yang bersangkutan, seperti itu. Kalau misalnya seperti di Menteri Keolahragaan, misalnya ada seseorang yang ingin bekerja dalam bidang olahraga di Indonesia, ia harus memiliki surat keterangan dari kementerian tersangkut atau Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tetapi kalau ini berbeda, di mana dia hanya meminta surat keterangan dari pemerintah pusat, lalu dia bisa berjalan dengan semulanya tanpa adanya surat keterangan dari menteri yang bersangkut, seperti itu. Ya, demikian menurut saya yang pekerjaan atau hal-hal yang cukup untuk saya bahas. Jikalau ada kurangnya dalam tutur kata saya ucapkan banyak-banyak maaf, karena memang saya bukan tidak menguasai, tapi memang saya tidak bisa detail menguasai pekerjaan Omnibus Law ini, karena justru saja saya tertarik oleh undang-undang ini. Karena kenapa sih kok bisa sampai booming seperti ini? Dan kan sesuatu hal yang menarik di sini. Ya, seperti itu. Saya terus mengikuti bahkan sampai hari ini pun saya masih mengikuti, memang karena seru. Maksudnya, kok bisa sih pemerintah seperti ini? Kok bisa sih masyarakat seperti ini? Tapi tidak lain untuk kebaikan bersama. Di mana pemerintah itu tidak semata-mata semua kebijakannya itu mengambil dari masyarakat. Ada suatu kebijakan-kebijakan yang kita lihat tadi memberikan positif bagi masyarakat, seperti itu. Walaupun digarisbawahi memang kebanyakan dari kebijakan-kebijakan itu mengambil hak rakyat, seperti itu. Tapi kita belum mengetahuinya, belum disahkannya. Semoga yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata kembali. Saya Prima Aris Samsudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.